Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam beraktivitas, dan segala hal-hal baik lainnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi skema mungkin untuk pembayaran perdagangan internasional menggunakan LC. Sebenarnya banyak ya untuk pembayaran perdagangan internasional itu sendiri. Mungkin ada kantor pos, wesel bisa, mungkin untuk menggunakan PayPal bisa juga. Tapi di sini kita akan membahas mengenai letter of credit ya. Letter of credit sering disebut juga dengan istilah documentary credit yang memiliki beberapa istilah seperti authority to purchase, authority to pay yang memiliki arti yang sama. Istilah LC tidak lain adalah untuk mencerminkan pengertian akan pentingnya penggunaan LC oleh bank sebagai alat untuk membiayai penyerahan barang dagang. LC didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut. Dalam publikasi terbitan ICC yang dinyatakan bahwa LC adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank yang di awal ya, yang importir itu biasa disebut dengan issuing bank. Issuing bank diberikan kepada penjual, beneficiary atau itu beneficiary ya, atas permintaannya dengan sesuai instruksi pembeli atau aplikan di sini untuk mengaccept atau menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. LC pada umumnya cenderung ditunjukkan untuk kepentingan eksportir ya. Dan sebagai akibatnya, eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan LC untuk kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. Berdasarkan LC, maka bank-bank yang terlibat setuju mengadakan pembayaran atas dokumen-dokumen yang diserahkan bila menurut pengamatannya telah memenuhi persyaratan LC. Bank sama sekali tidak terikat dan tidak punya kepentingan atas kontrak barang tersebut ya. Jadi mungkin ini salah satu kekurangan juga ya. Untuk skema pembayaran LC ya, karena bank ini hanya bertanggung jawab atas pembayarannya saja. Jadi tidak mengetahui mengenai barang yang dikirim gitu, bagus atau tidak. Selama dokumen-dokumen yang diminta oleh bank dan oleh si buyer tersebut sudah lengkap, uang sudah bisa ditarik dan barang sudah di atas kapal ya. Biasanya dokumen-dokumen yang diminta ini invoice, packing list, BL dan dokumen lainnya. Fungsi LC ada 4 ya. Yang pertama merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. Kemudian yang kedua ada memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan sepanjang syarat-syarat terpenuhi. Jadi maksudnya pengamanan di sini adalah pengamanan bagi pembayaran antara si pembeli dan penjual, bukan dalam pengamanan dalam hal barang gitu ya. Misalkan barangnya buruk, itu bank tidak bertanggung jawab atas hal tersebut karena memang bukan tanggung jawab bank ya. Kemudian yang ketiga merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang dagang. Kemudian yang keempat membantu bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir tentunya. Jadi di sini adalah salah satu keuntungan juga mungkin ya untuk importir, karena bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank tersebut gitu kan, bank issuing bank, bank pembuka LC tersebut. Jenis-jenis LC ya. Yang pertama ada irrevocable LC. Irrevocable LC LC ini merupakan LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau dirubah secara sepihak oleh opener atau issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Kemudian yang kedua irrevocable LC ya. LC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu yang berlaku yang ditentukan dalam LC tersebut, dan opening bank tetap terjamin untuk menerima wesel yang ditarik atas LC tersebut. Kemudian yang ketiga irrevocable dan confirmed LC.
LC ini dianggap paling sempurna ya dan paling aman dari sudut penerima LC atau beneficiary, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini terjamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank ya. Baik ya, di sini saya sudah menggambarkan bagaimana skema atau mekanisme ya untuk pembukaan LC. Tapi sebelum saya jelaskan, mohon maaf sebelumnya kalau tulisan saya jelek ya kayak dokter. Kemudian di sini juga sudah menunjukkan jam 2, jadi saya sedikit ngantuk ya. Tapi saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana skema atau mekanisme untuk pembukaan LC. Di sini saya akan mencontohkan saya bertindak sebagai eksportir ya. Saya sebagai seller, eksportir yang berada di Indonesia, dan saya memiliki buyer di Cina ya. Misalkan ini untuk transaksi contoh coconut fiber ya. Kan pertama seller memberikan penawaran kepada buyer ya, atau proposal ya biasanya. Kemudian ada komunikasi, setelah ada kecocokan harga, kecocokan spek, kemudian si buyer ini jadi membeli kepada seller ya, membeli atau memesan. Buyer ini menerbitkan yang namanya PO untuk seller ya. PO ini yang nantinya berguna untuk pembuatan invoice dan packing list bagi eksportir ya, atau seller. Kemudian setelah buyer memberikan PO kepada seller, buyer ini menghubungi bank yang berada di daerahnya tersebut atau di Cina untuk pembukaan LC yang biasa disebut dengan issuing bank. Bank pembuka LC ini jadi si buyer menghubungi bank pembuka LC dengan serta memberikan syarat-syarat untuk pengambilan LC tersebut ya, untuk pencairan dana tersebut untuk si seller. Jadi buyer memberikan syarat dokumen kepada seller untuk bisa mencairkan ini yang namanya LC dari issuing bank. Setelah itu kemudian bank pembuka LC atau issuing bank menghubungi bank responden, bank yang berada di Indonesia ya, atau biasa disebut advising bank. Setelah menghubungi bank responden, kemudian bank pembuka LC ini memberikan spek untuk pencairan LC tersebut ya, memberikan spek dokumen apa yang diminta gitu kan. Biasanya yang diminta ini invoice, packing list, biasa, kemudian sertifikat fumigasi, kemudian fitosanitary kalau untuk coconut fiber ya, fitosanitary, kemudian BL ya yang terakhir, BL. Nah kemudian bank responden ini menghubungi si eksportir, bahwa ada pesanan atas nama misalkan buyer ini Mister siapa gitu kepada PT tersebut atau eksportir tersebut, dan bank responden menyuruh untuk eksportir segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh si buyer tersebut. Kemudian seller di sini menyiapkan barang. Setelah barang sudah siap, sudah selesai diproduksi, kemudian seller ini menghubungi pihak forwarder atau jasa pengiriman barang ya. Pihak forwarder ini nantinya akan membooking kapal ya, kalau misalkan lewat jalur laut akan membooking kapal. Kemudian setelah barang sudah naik di kapal, akan nanti perusahaan kapal tersebut akan memberikan BL. BL itu adalah bukti bahwa si barang ini sudah naik di atas kapal gitu. Itu untuk kapal, tapi untuk udara biasanya AWB, Airway Bill. Kemudian setelah terbit BL kan tadi udah disiapin dulu barangnya. Barang udah disiapin, udah di atas kapal sambil mengurus dokumen yang lain seperti dokumen ini, sertifikat fumigasi, fitosanitary, kemudian sudah terbit BL, sudah didapatkan semua dokumen ini. Seller tersebut datang kepada bank responden atau advising bank untuk pencairan dana, kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Setelah cair dana, barang pun terkirim ke negara tujuan atau Cina ya. Mungkin seperti itu ya penjelasannya kurang lebih
Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu. Kalau misalkan kurang jelas, boleh pertanyaannya disisipkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.